Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Informasi Manajemen yang beranggotakan saya sendiri Hasinta Mazaya Husna dengan 3 angka di belakang NIM 049, Tristioningsih 050, Lutfi Nurnazikah 051, Cindy Talia Kristi 052, dan Yasid Johan Zaidan 053. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep Dasar Teknologi Informasi. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mengolah dan memproses data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ada pula ciri-ciri informasi yaitu akurat, tepat waktu, relevan, dan juga lengkap. Jenis-jenis informasi. Yang pertama, absolute information, kedua, substitutional information, ketiga, philosophic information, keempat, subjective information, kelima, objective information, dan yang keenam, cultural information. Ada pula komponen informasi yaitu root of information, bar of information, branch of information, stick of information, bud of information, dan leaf of information. Pengelompokan teknologi informasi. Teknologi informasi terdiri dari teknologi komputer, yaitu teknologi yang berhubungan dengan komputer termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer, seperti printer dan juga CD-ROM. Dan juga teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Teknologi informasi dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, teknologi masukan. Yang kedua, teknologi pengeluaran. Yang ketiga, teknologi penyimpanan. Yang keempat, teknologi mesin pemroses. Yang kelima, teknologi perangkat lunak. Dan yang keenam, teknologi komunikasi. Bagian C, komponen sistem teknologi informasi, yang terdiri atas 3 komponen utama, yaitu yang pertama, perangkat keras atau hardware, merupakan perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi. Contohnya, monitor, keyboard, mouse, printer, hard disk, memori, mikroprosesor, CD-RAM, kabel jaringan, dan CPU. Yang kedua, perangkat lunak atau software, merupakan program yang dibuat untuk keperluan khusus yang tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Perangkat lunak dapat dibagi menjadi 3, yaitu perangkat lunak sistem, perangkat lunak bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. Untuk perangkat lunak sistem merupakan perangkat lunak yang dibuat khusus untuk dapat mengontrol semua perangkat keras, misalnya sistem operasi Windows, Linux, Unix, dan FreeBSD. Untuk perangkat lunak bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat program aplikasi maupun perangkat lunak sistem, misalnya Visual Basic, Delphi, Turbo C, COBOL, dan Java. Untuk perangkat lunak aplikasi merupakan program jadi siap pakai yang dibuat untuk keperluan khusus, misalnya untuk keperluan multimedia. Ada Jet Audio, Windows Media Player. Untuk keperluan aplikasi perkantoran ada Microsoft Office dan OpenOffice. Yang ketiga, manusia atau brainware, merupakan personil yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer. Terdapat berbagai peran yang dapat dilakukan manusia dalam sistem komputer, antara lain analisis sistem, programmer, operator, dan teknisi. Peran teknologi informasi. Teknologi informasi membuat sebuah sistem informasi manajemen dapat berjalan dan dioperasikan sebagaimana mestinya seperti saat ini. Seandainya tidak ada dukungan dari teknologi informasi, maka sistem informasi manajemen tidak akan berjalan. Contohnya,
Dalam pengeditan data pada sistem informasi manajemen akan lebih mudah dilakukan apabila menggunakan device dari bantuan teknologi informasi seperti komputer, laptop, tab, dan lainnya yang masih berkaitan dengan teknologi pendidikan. Selain dalam pengeditan data teknologi informasi, juga memudahkan kita dalam hal pengiriman dan penggunaan data. Contohnya, menggunakan email, G Drive atau Google Drive, dan lainnya. Kecenderungan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada masa kini tidak hanya diperuntukkan bagi organisasi atau perusahaan, tapi juga untuk kebutuhan pribadi. Bagi organisasi atau perusahaan, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sedangkan untuk pribadi, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan pribadi, termasuk untuk promosi diri dan mencari pekerjaan. Kecenderungan teknologi terhadap sistem informasi. Yang pertama, peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. Yang kedua, ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. Yang ketiga, portabilitas peralatan-peralatan elektronik semakin meningkat. Yang keempat, meningkatnya konektivitas. Kelima, kemudahan pemakaian meningkat. Dan yang terakhir, ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Berikut materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.